Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sulfani Love Traveling. Kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana perjalanan liburan kami ke Kuala Lumpur selama 3 hari 2 malam. Waktu itu kami berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta menggunakan maskapai penerbangan Air Asia Berhad dengan harga hanya Rp600.000. Kami berangkat jam 21.30, nyampe di Kuala Lumpur itu jam 00.25. Nah, udah tengah malam banget. Jadi begitu sampai kita udah dalam keadaan lapar, akhirnya langsung menuju ke counter imigrasi. Dan selama di counter imigrasi, alhamdulillahnya kami tidak mendapatkan pertanyaan yang aneh-aneh, hanya disuruh pindah retina mata, udah langsung menuju ke custom clearance. Selama di imigrasi dan di custom clearance itu kita tidak diperbolehkan mengambil gambar atau video apapun. Begitu keluar dari custom clearance, kita langsung cari-cari restoran dan ternyata restorannya banyak yang tutup. Terus kita tanya-tanya orang, akhirnya dapat info kalau kantin yang masih buka itu ada di lantai 3A. Setelah itu kita ke sana, makan nasi kandar, minum es kelapa, minum teh tarik. Oh iya, dan enaknya minum teh tarik di sana kalau misalnya kita pesan teh tarik itu, mereka akan tanya mau yang panas atau yang suam. Jadi enak, nggak kayak di Indo kadang-kadang kita pesannya teh hangat yang disajikan teh panas. Nah, itu salah satu keunikan yang menurut saya. Setelah makan, kita ngantuk banget, mau cari tempat untuk tidur. Akhirnya setelah keliling-keliling kita dapat tempat untuk tidur. Baru sebentar mau tidur, datang security dan mereka bilang bahwa kita dilarang untuk tidur di situ. Akhirnya kita memutuskan untuk cari tiket bis aja di bawah. Nah, di bawah beli tiket bis itu untuk 2 orang hanya Rp30. Cuma naik bisnya itu harus nunggu sampai jam 4.30, jam 4.20. Jadi bis pertamanya berangkatnya jam 4.20, sementara waktu itu masih jam 2 malam. Bayangin, akhirnya kita duduk tiduran di kursi aja. Setelah jam 4 kita keluar dari pintu keluar itu, nunggu sampai bisnya datang, ya agak lumayan lama sih, tapi tetap sih alhamdulillah tepat waktu kok, mereka jam 4.20 tuh sudah ada bisnya. Nah, perjalanan menuju ke kota itu memakan waktu sekitar 1 jam, bahkan tidak sampai. Nah, oh iya, walaupun di sana tiketnya itu ada nomor kursinya, tapi begitu kita ke atas itu kita tidak akan duduk sesuai dengan nomor kursi. Kadang-kadang nomor kursi kita itu sudah ditempati orang lain. Jadi siapa yang duluan aja yang bebas memilih kursi. Jadi karena kita agak terlambat, akhirnya kita dapat yang paling belakang. Nah, setelah itu bisnya ini menuju ke KL Sentral. KL Sentral itu semacam pusat transportasinya di Malaysia gitu loh. Nyampe di KL Sentral, kita cari jalur MRT. Nah, lumayan agak jauh dari tempat kita turun bis ke jalur MRT-nya. Nah, dan lucunya juga eskalator di sana itu ngebut banget. Jadi kalau misalnya kita mau naik eskalator tuh kayak mau balapan. Nah, yaitu sih salah satu pengalaman unik di sana. Begitu nyampe di jalur MRT itu akan kita lihat deretan vending machine. Jadi kita bisa memilih salah satu, kita beli tiket di situ dan harganya sangat terjangkau, paling sekitar 1-3 ringgit saja. Kami membeli tiket menuju ke stasiun Masjid Jame karena hotel yang kami pesen itu ada di dekat stasiun Masjid Jame itu. Nah, setelah kita beli tiket, udah kita ke MRT-nya, naik MRT, nyampe di hotel itu, namanya Hotel Ahyu ya. Soal Hotel Ahyu itu hotel yang ada di kayak macam Little India sih kalau menurut saya, walaupun di
di Traveloka itu sebutnya Chinatown, tapi menurut saya itu namanya Little India karena banyak banget orang-orang India di situ, toko-toko India dan orang-orang Indianya gitu. Nyampe di hotel sekitar jam 6, kita rencananya itu mau titip tas aja, setelah itu ya udah kita kemana gitu sambil menunggu waktu check-in. Tapi nyampe di hotel, alhamdulillahnya dapat info dari pihak hotelnya bahwa kita boleh early check-in, cuman harus bayar 50 ringgit. Jadi nggak apa-apa daripada kita terlantar di jalan. Akhirnya kita terima itu dan kita istirahat sampai siang. Bangun tidur, lapar, akhirnya kita memutuskan untuk ke namanya Mansion Tea Stall. Itu deket banget sama hotel kita. Nah, kita tinggal jalan kaki aja, ikutin pakai Google Maps. Nyampe di sana kita mau nyoba, rencananya tuh mau nyobain yang namanya roti canai banjir karena terkenal banget dan sering di-review sama youtuber-youtuber gitu. Nah, ternyata di sana itu namanya yang tertulis tuh bukan roti canai banjir tapi roti canai spesial. Cuman memang karena penyajiannya itu banyak banget kuahnya kayak banjir, makanya sama orang Indo itu sering disebut roti canai banjir. Dan ternyata tidak sesuai selera saya. Ya mungkin buat orang lain enak, tapi menurut saya biasa aja, hambar aja. Nah, karena saya tidak suka rasanya, akhirnya saya coba memesan yang lain tuh, nasi kandar. Dan ternyata tetap juga sama, tidak sesuai selera. Setelah itu, setelah selesai kita putuskan untuk ke Petaling Street. Nah, Petaling Street itu kayak Chinatown apa ya? Iya, kayak pokoknya di situ tuh banyak restoran-restoran Cina, Chinese food gitu. Nah, terus di sana kita nyoba beberapa makanan. Kemudian kita coba juga makan kayak macam ramen gitu sih, cuman nggak terlalu seenak yang di Indo. Setelah itu kita cari oleh-oleh. Kita beli oleh-oleh beberapa. Setelah itu kita putuskan untuk ke Bukit Bintang. Nah, Bukit Bintang rencananya tuh mau ke Alor Street karena beberapa kali ke Kuala Lumpur tuh nggak sempet ke Alor Street dan bahkan sempet nyasar gitu. Jadi pengen banget waktu kemarin tuh ke Alor Street. Akhirnya kita langsung naik monorail ke Bukit Bintang ya. Nyampe Bukit Bintang, begitu kita sampai keluar dari exit exit Air Asia, terus kita langsung ketemu orang-orang yang lagi nyanyi pakai band, dan ternyata lagu-lagu yang dinyanyikan adalah lagu Indonesia semuanya, tidak ada lagu Malaysia. Menikmati beberapa lagu, akhirnya kita langsung cari Alor Street pakai Google Maps. Nah, alhamdulillah karena saya berangkat sama anak saya dan dia jago banget baca Google Maps, akhirnya nyampe tanpa nyasar. Nyampe, kita keliling-keliling, di sana rame banget orang dan ada banyak banget deretan restoran sampai kita bingung memilih yang mana. Cuman di sana harus hati-hati karena banyak yang nggak halal juga gitu. Setelah kita keliling-keliling, akhirnya kita putuskan untuk bukan putuskan sih, tiba-tiba aja ditarik orang tangan kita langsung ke disuruh duduk di restorannya dia. Udah kita ikutin aja. Nah, sini aja. Nah.
Halo, apa nih pesan tuh? Sebelumnya kita tanya ini halal atau enggak, dan ternyata halal. Nah, kita pesan beberapa menu. Ada nasi goreng, ada chicken wings, ada kerang-kerangan gitu lah, tumis-tumis kerang gitu, dan rasanya enak banget. Jadi kalau misalnya mau coba makanan yang enak di Malaysia itu coba di Alor Street. Kalau di tempat lain tuh beberapa kali nyoba tuh kayak di Mansion Pistol, di Petaling Street itu nggak ada yang sesuai selera gitu, bukan nggak enak sih, nggak sesuai selera menurut saya. Nah, harganya dengan banyak menu itu dapat sekitar 200-an ribu aja gitu, tapi kita puas, makannya enak banget. Setelah itu kita kembali ke hotel dan istirahat. Nah, besoknya kita mau sarapan di McD rencananya, karena pas kita cari-cari di Google itu di sekitaran hotel kita tuh ada McD-nya. Ya udah, akhirnya kita keluar cari McD, tapi terus salvo kita ada KFC. Akhirnya nggak jadi ke McD-nya, kita ke KFC karena mikirnya KFC-nya kayak di Indo gitu. Dan ternyata setelah dilihat-lihat tidak ada nasi putih, teman-teman. Yang ada nasi lemak dan nasi apa gitu loh, pokoknya yang ada bumbu-bumbunya gitu. Tapi karena udah lapar, udah terlanjur di situ, ya udah pesen aja. Cuman ada satu yang enak tuh, apa sih, ada kayak nugget-nuggetnya gitu, lumayan enak. Kalau yang lain sih nggak terlalu enak, beda jauh sama rasanya yang di Indo. Morning, jadi pagi ini kita mau cari makan. Ini bukan morning sih, udah siang. Jam 12:30 mau cari makan. Rencana sih mau cari McD, bosen makan nasi kandar mulu, jadi nggak tahu di mana McD-nya. Kita coba sama-sama cari ya. Kayak gini suasananya, rame. Dan ini kawasan kayak Little India gitu kayaknya ya. Banyak banget toko-toko India gitu. Terus baunya tuh khas, bau dupa. Kayak gini. Kita cari dulu McD, ntar kalau udah ketemu kita video lagi. McD-nya di sana. Tapi kita berubah pikiran karena udah lihat KFC, jadi makan KFC aja. Nih, makan KFC karena kita lebih suka KFC. Untungnya yang ini sama selera kita. Pesenin bunda nasi. Rice meal. Ya jangan, itu nasi lemak masalahnya. Coba lihat dulu. Siapa ada yang Itu nasi lemak semua. Kalau nggak tahu kayak gimana? Aku rasa KFC-nya kurang sesuai selera. Tapi kita dapat tempat makan tuh yang enak banget. Kita milih di lantai atas, kemudian di hadapan kita tuh ada seliweran MRT, LRT gitu. Jadi seru sih makan sambil lihat pemandangan itu gitu. Terus habis sarapan di KFC, kita menuju ke ini mall besarnya mereka, Berjaya Times Square. Nah, enaknya Berjaya Times Square ini begitu kita turun dari LRT, itu pintu keluarnya tuh udah langsung di dalam mallnya. Jadi enak banget, nggak perlu jalan lagi. Terus kita nyari ini, kita nyari jilbab-jilbab gitu, ada titipan dari teman-teman. Oh, dan harganya tidak terlalu mahal juga. Sekitar 7-10 ringgit. 96. Setelah dari Berjaya Times Square, kita mau menikmati sunset sambil melihat Twin Towers. Dan sekalian dinner di sana. Kita menuju ke namanya Blue at EQ.
Jadi Blue itu nama kayak rooftop restorannya hotel gitu, Hotel EQ ini. Untuk menuju ke Blue at EQ ini dari Berjaya Times Square itu kita ambil jalur monorail menuju ke Raja Chulam. Ya, Raja Chulam. Nah, di sana setelah turun kita jalan aja pakai Google Maps menuju ke Hotel EQ itu. Begitu nyampe kita langsung ini aja tanya kasih tahu ke security-nya kalau misalnya kita mau ke rooftop restorannya mereka, ke Blue gitu. Ya udah nanti sama security-nya diantar tuh sampai ke lift. Nah, dari lift bahkan mereka antar sampai ke atas. Nah, dan mereka akan memencet lantai tempat di mana ada resepsionis untuk restoran ini. Nah, begitu nyampe kita ketemu resepsionis, mereka nanya kita udah pesen apa belum, kita udah reservasi apa belum. Kita bilang belum, dan mereka langsung nanya nama kita siapa dan untuk berapa orang gitu. Nah, setelah itu mereka antar sampai ke lift dan mereka yang akan memencet lantai berapa yang menuju ke restoran itu gitu. Mereka langsung pencet lantai 54 kalau tidak salah. Nah, begitu sampai di atas nanti ketemu lagi resepsionis yang lain. Udah mereka langsung antar kita ke meja. Begitu nyampe nanti akan ada pelayan yang kasih menunya, kasih daftar menunya. Udah kita nikmati sunset di sana sampai malam kita balik. Besoknya hari ketiga karena kita check out, karena penerbangan kita jam 19.25, jadi kita puas-puasin tidur sampai 1 jam sebelum check out. Jam 12 kita turun, check out, terus kita titip kopernya di hotel karena kita masih harus cari oleh-oleh dulu, cari oleh-oleh di namanya Maidin. Nah, Maidin itu deket banget sama hotel, jadi kita jalan kaki hanya sekitar 7 menitan. Udah nyampe di sana, kita beli oleh-oleh dan ternyata oleh-oleh di Maidin itu jauh lebih murah dibanding di tempat kita beli oleh-oleh waktu di Petaling. Dari Maidin itu kita jalan kaki lagi tuh menuju hotel. Nah, nyampe di hotel kita ambil koper dan kita putuskan untuk naik Grab saja karena bawaan kita banyak. Jadi kita mikirnya kalau naik MRT ini pasti repot banget karena naik turun eskalator, naik turun tangga segala macam. Dari hotel ke bandara KLIA 1 karena kita naiknya Transnusa. Nah, Transnusa itu berangkatnya dari KLIA 1. Begitu nyampe di KLIA 1 karena baru pertama kali naik penerbangan yang berangkatnya dari KLIA 1 dan ternyata KLIA 1 tuh bandaranya jauh lebih bagus, jauh lebih bersih, jauh lebih besar daripada KLIA 2. Kamar mandinya bersih banget, beda sama di KLIA 1. KLIA 2 itu jorok kamar mandinya, nggak bersih, terus nggak luas juga, kayak bau lah. Kalau nyampe di KLIA 1 penerbangan tuh masih lama karena kita ambil penerbangan yang jam 7 kan. Jadi kita cari dulu money changer untuk kita tukerin sisa-sisa ringgit kita gitu. Nah, udah setelah itu kita tuker uang selesai. Karena kita lapar, akhirnya kita makan di namanya Kitchen by Open House. Rencananya sih mau nyari nasi putih, tapi ternyata nggak ada juga. Akhirnya kita pesen yang steak aja. Udah, terus makannya lumayan enak, ada dessertnya juga enak juga. Jam 7.25 akhirnya kita terbang menuju Jakarta. Waktu itu hujan lebat banget, tapi pesawat tetap berangkat dan alhamdulillahnya pas udah mau nyampe Jakarta itu alhamdulillah langitnya cerah. Demikian cerita yang bisa saya bagi hari ini, semoga bisa menjadi panduan untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali ke Kuala Lumpur. Semoga video ini bermanfaat. Mohon di like, comment, share, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Salam sehat selalu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.